Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan juga nikmatnya, kita semua dapat hadir dalam sesi wawancara atau lebih tepatnya interview ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan akhirnya sampai kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Oke, sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Salman Septiana Rohendi. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Maraya Robani dan juga Amanda Septira. Nah, kami di sini tuh mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, kegiatan yang kita lakukan kali ini adalah interview entrepreneur yang sukses. Nah, jadi untuk kedepannya, Koko akan kami sampaikan pertanyaan singkat, ya insya Allah singkat, tentang ya beberapa topik tertentu ya. Oke, sebelum mulai juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ko Richard karena dapat meluangkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kami. Semoga bisa menjadi berkah kepada kita semua. Oke, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya, Maraya. Silakan. Sebelumnya salam kenal Ko Richard. Baik, mungkin tanpa waktunya yang singkat, langsung ke pertanyaan pertama. Kami ingin tahu bagaimana latar pendidikan Koko dan mungkin boleh deskripsi singkat mengenai bisnis Koko mie gerlong ini. Oh, kalau latar belakang saya emang seorang chef. Jadi dulu kerja sama orang, kemudian sudah berapa kali ya, total udah hampir sekitar ini ke-8 kali lah punya usaha di dunia F&B. Ya, itu. Jadi ya jatuh bangunnya pasti ada. Ya. Nah, jadi yang terakhir ini ya alhamdulillah Allah beri hidayah. Nah, dari hidayah ini saya memulainya usahanya mie. Gitu. Jadi dari mie gerlong ini. Gitu. Jadi awal mulanya ya karena habis jatuh, nah kemudian harus cari usaha baru, di mana yang usaha itu harus minim modal dan market fit-nya harus banyak marketnya gitu. Nah pikirannya adalah jualan mie waktu itu. Gitu. Nah kemudian mie itu kan awal mulanya juga saya buat karena anak saya suka makan mie. Dan kalau rewel makan nasi dikasih mie itu nggak nolak, jadi ya itu ini pasti ada marketnya. Jadi ya itulah awal mulanya. Oh, jadi inspirasi awalnya produk itu dari anak Ko Richard, gitu ya? Iya benar. Karena kan kalau kita kasih makan anak mie instan itu kan khawatir ya. Jadi mau nggak mau saya belajar buat mie yang lebih sehat lah gitu. Jadi mau dikasih setiap hari itu lebih aman. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Udah termasuk apa yang memotivasi Ko Richard untuk memilih bisnis ini mungkin ya? Awal mulanya lah gitu. Tapi kalau untuk memotivasi itu dalam bisnis itu kita harus memotivasi diri kita terus menerus gitu, dan motivasi itu bisa berubah. Kalau mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya, kita ingin tahu mungkin siapa tokoh yang menginspirasi Ko Richard hingga bisa mau terjun langsung ke dunia usaha ini. Kalau dunia usaha, kalau Ko Richard yakinin bahwa tidak ada pengusaha yang paling sukses kecuali Rasulullah dan Utsman bin Affan. Yang usahanya sampai sekarang masih ada. Nah, itu nggak ada namanya usaha yang udah umurnya ribuan tahun, itu nggak ada. Hanya satu, Utsman bin Affan. Jadi, nah itu yang jadi apa? Inspirasi Ko Richard tuh. Jadi pengen punya usaha itu bisa terus, bisa lama sampai ribuan tahun. Nah, itu gimana caranya? Ya kita berserah diri kepada Allah bahwa
Usaha kita itu bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Ya. Masya Allah, benar betul sekali. Boleh, mungkin yang keempat, apa challenge terbesar Ko Richard selama memulai usaha sampai hingga titik ini, mungkin apa yang mungkin paling Nah, challenge terbesar? challenge terbesar itu nggak ada. Karena semua challenge pasti setiap tahapan dalam berbisnis punya challenge-nya masing-masing. Jadi ketika misalnya kita awal memulai, itu pasti ada challenge yang terberatnya sendiri. Nah, tapi justru ketika kita paham bahwa masalah yang terberat itu berarti artinya kita mau naik level. Semakin berat masalahnya, semakin tinggi level kita akan naik. Jadi tidak ada namanya masalah itu yang berat. Kalau masalah berat, berarti kita akhirnya mau menyerah. Jadi tidak ada masalah yang berat. Masalah itu setelah kita selesai, kita berarti naik level. Nah, nanti di level berikutnya, masalah itu akan menjadi lebih berat lagi. Gitu. Jadi nggak ada. Masalah itu akan selesai ketika kita sudah tidak tinggal di dunia ini. Jadi mungkin untuk kesulitan masih sama dari sebelum-sebelumnya, pasti ada aja gitu ya Ko ya, tingkat kesulitan. Pasti ada. Ya, contoh tingkat kesulitan buka 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, nanti ke 5 cabang, ke 10 cabang, 100 cabang, nanti pasti punya itu kesulitan-kesulitannya, pasti ada masalah-masalahnya. Nah, tapi masalah itu bukan untuk dikeluhkan, tetapi disyukuri, ya. Yang paling penting adalah kita harus bisa mensyukuri bahwa masalah itu karena atas izin Allah. Dan karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Berarti ketika kita dihadapi dengan masalah itu, berarti Allah tahu ini kemampuan kita. Nah, justru kita harus apa? Diuji itu. Oh, ternyata aku bisa ya melewati masalah ini gitu. Tentunya dengan minta petunjuk Allah, bukan karena kita kesombongan kita, bukan karena kehebatan kita, karena ya minta petunjuk Allah. Ya. Terus mungkin kan tadi disebutkan sebelumnya, sebelum bisnis ini Koko udah pernah punya bisnis-bisnis yang lain. Mungkin boleh ingin tahu pelajaran dari bisnis-bisnis sebelumnya. Terus kalau di awal bisnis itu tingkat kesulitan tuh di yang paling susah tuh di bagian apa ya? Awal kesulitan itu ya kalau misalnya orang mau mulai bisnis itu banyak berpikir kesulitan hanyalah di modal. Padahal kesulitan dalam berbisnis itu adalah bagaimana kita menemukan produk market fit-nya dulu. Nah iya, contoh misalnya dulu Ko Richard buka apa ya, banyak sih Ko Richard dulu dari Thai food, kemudian pernah buka angkringan, terus pernah buka catering dan lain-lain. Nah cuman pada waktu itu Ko Richard masih belum konsisten. Nah itu penyakitnya. Jadi ketika ada opportunity ini pindah lagi, kalau jadi ini pindah lagi, ada kesulitan, bukannya kita mencari solusinya, tapi justru malah kita pindah kerjaan kayak gitu. Nah itu ternyata problemnya. Nah sehingga seharusnya kita itu harus konsisten. Nah dalam Islam makanya disebut dengan istiqomah. Nah itu yang paling berat, istiqomah. Jadi mau pekerjaan apapun, bahkan yang menginspirasi Ko Richard adalah tukang sampah malah. Tukang sampah komplek, ya, yang bisa sedekah hanya 50.000, bisa sampai sedekah sampai jutaan. Nah, pekerjaannya hanya tukang sampah. Cuma dia udah 15 tahun dia tukang sampah. Tukang sampah hanya tukang sampah komplek yang pakai gerobak sampai akhirnya jadi sampah limbah pabrik yang sampai udah punya puluhan truk sekarang. Pekerjaannya tukang sampah. Tetapi dengan konsisten, ya kan, kemudian dia belajar dan mengembangkan diri, dari tukang sampahnya bisa jadi miliuner. Nah, makanya itu diperlunya namanya konsisten itu. Iya, baik. Selain itu mungkin apa ya, boleh meminta apa sih sedikit pesan singkat atau motivasi, kata-kata motivasi yang selalu dipegang oleh Ko Richard buat ini buat kita mungkin yang mau memulai usaha atau ide bisnis. Modal terbesar dari yang Allah kasih ke kita itu adalah mestinya ketika kendala orang pengusaha itu bilang banyak ngomong kesulitannya adalah di modal. Padahal Allah itu kasih melihat, nah ini modal paling mahal itu adalah badan kita, otak kita di sini ya.
Bagaimana kita cara berpikir, bagaimana kita cari strategi, bagaimana kita berikhtiar. Nah, ini adalah modal yang Allah kasih yang paling mahal. Nah, jadi itu yang harus kita pakai dulu. Ya, mau jualan apapun, dengan apapun yang ada, jualan aja dulu, ikhtiar dulu aja. Nah, bismillah tuh nanti ketika kita ada masalah, kita ada apa, selalu bersyukur. Karena dengan rasa kita bersyukur, itu nanti Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah akan nanti cari solusinya. Jangan sampai kita kufur. Nah, kalau kufur, itu berarti kita, aduh ini masalah mengeluh, ya kan? Nah, itu artinya kita kufur. Nah, ketika kita kufur, nanti azab Allah yang datang. Jadi, masalah tidak terselesaikan. Kita jadi, kalau bahasa anak-anak muda itu jadi negative vibes gitu loh. Nah, kalau kita selalu bersyukur, itu nanti energinya positif terus tuh ya. Jadi, positive vibes terus. Nah, itu dari bisa membangun diri kita ya menjadi lebih positif sehingga semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Karena itu ada yang disebut dari apa? Allah bilang kan, setiap ada kesulitan akan datang kemudahan. Setiap ada kesulitan akan datang kemudahan. Nah, jadi jangan lupa bahwa setiap ada masalah pasti ada solusinya. Itu. Cuman pada waktu itu mungkin kita belum tahu aja. Jadi jangan menyerah, terus aja ya berharap kepada Allah, dan ketika naik sudah bisa naik juga jangan sombong, karena semua ini ketika kita bisnis sudah jalan, ada mau berapa cabang pun itu karena bukan kehebatan kita, tetapi karena Allah mudahkan. Karena Allah yang memberi petunjuk kita. Masya Jadi itu Allah. aja. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kamu makasih banyak. Ya, Mungkin cukup sama-sama ya. pertanyaannya. Ya, ya, moga-moga bermanfaat. Masya Allah. Alhamdulillah bermanfaat banget. Doain. Boleh Salman aja. Mungkin karena waktunya juga singkat. Siap, siap, siap. Oke, alhamdulillah untuk apa sesi interview kali ini terlaksanakan dengan sangat luar biasa. Jawaban yang kau berikan sangat menginspirasi, pokoknya sangat masya Allah sekali juga. Mulai dari tadi ya awal mulanya inspirator dan kata-kata untuk para eh, pejuang bisnis di luar sana itu sangat-sangat menginspirasi, luar biasa sekali. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Koko Richard ya atas waktu yang telah diluangkan dan eh, apa eh, ilmu yang telah diberikan tadi. Semoga semakin berkah dan usaha yang Koko jalankan semoga semakin Allah berikan rezeki lah ya, makin besar usaha yang Koko jalankan. Oke, Amin, amin. mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari. Oh, sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat ya walaupun online. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan akhirnya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin. Amin. Oke, jadi kali ini ya kita akan melakukan wawancara bisnis entrepreneur gitu ya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada kepada narasumber yang telah hadir gitu ya dan telah menyempatkan waktunya gitu. Jadi di sini kami dari mahasiswa IPAI bisa perkenalan dulu ya. Yang pertama saya dulu pribadi, perkenalkan nama saya Salman Septiana Rahendi. Ditemani dengan rekan saya yaitu ya silakan Maraya perkenalkan diri. Perkenalkan Ibu, nama saya Maraya Rabani, salah satu mahasiswa sama sejurusan sama Salman. Iya, salam kenal. Saya Rani Nurani. Iya Ibu. Untuk wawancaranya langsung saya serahkan aja kepada Maraya. Silahkan untuk pertanyaannya boleh diajukan. Ya sebelumnya terima kasih dulu buat Ibu Salman, Ibu Rani yang udah mau membantu proses
mau membagi sedikit ilmunya juga dan sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya, izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan mungkin ya. Yang pertama, Boleh. ingin tahu latar belakang pendidikan Ibu sebelumnya, sama deskripsi singkat tentang bisnis dan usaha Ibu saat ini yang sedang dijalani. Halo, perkenalkan nama saya Rani Nurani. Saya ibunya Salman. Saya eh, lulusan dari SMA ya, Sekolah Menengah Ya, Atas. Masya Allah. Saya berbisnis, sebetulnya ibu rumah tangga, tapi di rumah sambil bisnis jual beli sayur gitu. Ya Jadi Allah. saya pengepul sambil bertani juga gitu. Pengepul sayuran, saya ambil sayuran dari para petani, terus saya jual lagi gitu. Ya, Oh, tapi Ibu bisa belajar bertani yang kayak gitunya juga nggak? kenapa? belajar Ada bertani ada beda basic seumuran teh kumaha itu bertaninya juga, tinggal jadi ayeuna. Basicnya. ya? Ibu bisa nggak Mm-mm. kalau bertani secara langsung gitu? Atau yang mengumpulkan sayuran aja dari para petani? Iya. Itu bisa bertani. Sebetulnya sambil tani sendiri juga. Saya tani sendiri, saya jual sendiri gitu. Cuman kan kalau tani sendiri sedikit ya hasil panennya. Jadi saya ngambil dari orang lain juga Itu gitu. Mm-mm. Ibu, Saya ngambil dari kalau orang lain boleh juga. tahu Jadi, ilmu bertani kayak gitunya Ibu dapat dari mana? Apakah belajar sendiri ataukah dari lingkungan mungkin? oh, otodidak sih sebetulnya mah, karena banyak yang bertani, terus Oh banyak iya, lahan pertanian juga. Jadi pertamanya ya Allah. ikut-ikutan, ya belajar lah. Sekarang mah kan udah teknologi canggih Iya, ya. Browsing juga gitu, tinggal cari aja. Misalkan cara bercocok tanam yang baik gimana gitu. Sebetulnya banyak sih kalau sumber ilmunya mah gitu. Bisa dari browsing, tapi lebih otodidak sih sama pengalaman aja karena saking lamanya dari semenjak menikah juga udah bertani. Cuman asalnya hmm, skalanya kecil, sekarang udah alhamdulillah lah, lumayan agak besar lah gitu. Jadi ya Masya belajar dari hari ke hari gitu, memperbaiki supaya hasil taninya baik, sambil tanya-tanya juga gitu. Mm-mm. Masya Allah. Berarti otodidak, ada belajar juga karena lingkungan gitu ya, dari Ya, lingkungan. kadang ada juga sih dari perusahaan obat tuh yang suka ngasih apa, eh kayak seminar gitu, Oh cara iya, nanam cara nanam apa gitu, misalkan di sini bagusnya daerah Lembang gitu, suka ada sih dari Institut Pertanian juga ada yang suka ngasih seminar-seminar gitu sambil memperkenalkan obat-obat pertanian gitu. oh iya. Oke, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua mungkin ingin bertanya apa yang memotivasi Ibu Rani hingga akhirnya untuk memilih bisnis ini gitu di antara bisnis yang lain. Hmm. Kebetulan karena lingkungannya banyak pertanian, jadi yang Eh, memanfaatkan peluang yang ada gitu. Kalau saya tinggalnya mungkin di perkotaan sulit ya cari sayuran, tapi karena tinggalnya di pedesaan, pegunungan, banyak pertanian ya, jadi saya memanfaatkan peluang yang ada di sini banyak sayuran, jadi saya berbisnis di bidang sayuran gitu. Ya, Masya Allah. Mm-mm. Yang ketiga, mungkin siapa tokoh yang bisa menginspirasi Ibu Rani hingga terjun ke dunia bisnis sayuran ini? Tokohnya sih ke mertua ya, Bapak Encang almarhum, dia yang memperkenalkan ibu bisnis untuk sayuran gitu supaya lebih berkembang. Tapi sekarang udah nggak ada sih, udah almarhum. Tapi dia yang menginspirasi saya untuk terjun Oh di iya, bisnis ini gitu. berarti salah satunya ada faktor dari mertua ibu gitu ya, yang udah mencontohkan memberikan Iya, pelajaran dan ilmu bisnis ini. mm-mm. Oke, Iya. yang keempat mungkin
apa mungkin bagi Ibu challenge atau masalah terbesar yang selama dalam menjalani apa sih bisnis ini dari awal hingga sekarang yang menjadi challenge? Kalau di bisnis sayuran di pasar gitu ya. Di pasar tuh biasanya kalau lagi datang barang impor biasanya kan banyak gitu barang, jadi barang lokal tidak laku biasanya gitu. Jadi Oh, kita beli di petani mahal, terus tiba-tiba datang barang impor, jadi di pasarnya dijualnya murah, kadang-kadang nggak laku. Terus kalau oper produksi gitu ya, di pasar banyak barang, kadang-kadang ya banyak kebuang sih sayuran gitu aja. Kalau sayuran kan beda sama barang apa gitu kan. Kalau sayuran harus sekali habis, besoknya kan busuk. Jadi itu sih sebetulnya masih belum bisa ada cara yang untuk mengawetkan makanan tuh sayuran kayak gimana gitu. Jadi tantangannya itu kesulitannya itu. Jadi kalau kalau lagi overproduksi itu banyak yang kebuang. Tapi kalau lagi musim kemarau juga kurang barang ya sulit juga cari barang gitu sih. Kalau iya. di sayuran mah. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir boleh sedikit pesan singkat mungkin buat kita Ibu calon yang mahasiswa-mahasiswa yang ingin lebih terjun ke dunia bisnis ini gitu. Atau kata-kata motivasi yang selalu Ibu pegang gitu dalam melaksanakan bisnis selama ini. Boleh Ibu? Um, Sebetulnya sih kuncinya jujur ya, jujur. Kalau di apalagi di dunia bisnis sayuran itu yang paling penting adalah jujur. Kita kalau jujur, insya Allah akan dipercaya sama orang gitu. Gak punya modal juga orang akan percaya mau memberikan barang sama kita. Tapi kalau kitanya nggak jujur tuh orang nggak mau ngasih barang sama kita gitu. Dan jangan jangan pernah mudah menyerah karena kalau dalam bisnis itu tidak selamanya lancar ya. Kadang ada luka likunya, kadang-kadang ada permasalahannya. Nah, itu yang harus membuat kita bertahan. Tapi yang penting kuncinya kita jujur. Jangan berbohong lah gitu kalau di persayuran gitu. Mm-mm. Masya Intinya Allah ya, jujur berarti aja. kuncinya Mm. kayak ini ya kayak pesan Nabi dalam berdagang harus jujur terus mungkin ya jangan gampang menyerah karena anak zaman sekarang mah sedikit-sedikit sulit langsung menyerah gitu ya mungkin. Nah, Oh ya gitu. baik. Intinya adalah Terima jujur kasih. gitu ya. Amanah aja memegang kepercayaan dari orang lain gitu. Alhamdulillah Ibu udah beres semua pertanyaannya. Oh Boleh iya. salaman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin gitu. Wawancaranya telah selesai. Sebelumnya maaf izin off cam gitu ya. Baterai sayanya habis. Jadi off cam dulu. Ya, terima kasih kepada Ibu Rani yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Masya Allah sekali ya jawaban-jawabannya sangat luar biasa gitu, sangat-sangat sesuai dan to the point juga. Terus kata-kata motivasinya walaupun simple tapi benar-benar dibutuhin gitu ya dalam dunia perbisnisan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian ya dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Yang salahnya datang dari diri kami sendiri, yang benarnya tentu saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.